Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, alhamdulillah pada sesi kali ini kita akan mengkaji tentang melatih keikhlasan. Ikhlas merupakan salah satu prinsip dasar iman dalam Islam. Satu-satunya tujuan dalam beribadah yaitu ikhlas. Dan ini adalah puncak dalam keberagamaan seseorang. Kita coba ilustrasikan. Yang pertama, ketika seseorang menjadi imam dalam sholat, maghrib misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika setelah selesai sholat maghrib, makmum mengatakan, Masya Allah Ustadz, suaranya merdu sekali, bagus. Saya serasa sholat di Masjidil Haram. Lalu imam tersebut bangga sekali ya, luar biasa. Dalam hatinya dia berucap, ini belum seberapa. Nanti akan aku tunjukkan lebih bagus lagi. Jadi niatnya semula lillah berubah menjadi ingin dipuji oleh manusia. Yang kedua, contohnya. Ketika pengurus masjid mengumumkan bahwa Masjid Al-Iman akan renovasi dan membutuhkan biaya 1 miliar. Lalu ada seseorang yang menyatakan dirinya siap menjadi donatur dalam pembiayaan renovasi masjid tersebut. Lalu dia mengatakan, nanti tolong buatkan banner, spanduk, sebarluaskan bahwa masjid ini didanai oleh Haji Fulan bin Fulan. Ya. Nah, kedua ilustrasi tersebut tidak menunjukkan hakikat sebuah keikhlasan. Jika ingin dilihat, itu namanya riya. Jika ingin didengar oleh orang lain, dinamakan sum'ah. Semua itu adalah bentuk dari pencitraan, bukan sebuah keikhlasan. Nah, tribuners yang berbahagia, ikhlas berasal dari bahasa Arab khalas, yang berarti murni atau bersih. Ya, isi masdar dari akhlaso, yukhlisu, ikhlason. Yang artinya murni, bersih, dan jernih. Jika dikaitkan dengan hati, maka ikhlas adalah suatu niat yang tulus dan ikhlas. Dalam melakukan amal kebaikan, ya, tanpa ada motif atau kepentingan yang tersembunyi. Jadi, ikhlas itu semata-mata melakukan amal perbuatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillah. Ya, bukan ada motif lain yang tersembunyi seperti ingin mendapatkan pujian dari manusia, ingin mendapatkan balasan, ingin mencari popularitas, pamor, dan lain sebagainya. Ikhlas membutuhkan motivasi batin dalam beramal. Ya. Jadi antara ikhlas dengan ridho itu sangat berkaitan. Ikhlas adalah niat awal yang baik lillahi ta'ala, sedangkan ridho adalah satu bentuk penerimaan dan kepuasan terhadap takdir Allah. Antara ridho dan ikhlas saling berhubungan untuk menciptakan keterikatan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Orang yang sedang belajar ikhlas dinamakan mukhlis. Seperti kita semua saat ini sedang belajar ikhlas ya, maka kita dinamakan mukhlis. Dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kata Allah, aku tidak memerintahkan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku dengan ikhlas, murni dalam beragama. Nah, contoh, ketika kita memposting suatu amal kebaikan, ya, kemudian dipuji oleh banyak orang, kita senang luar biasa, ya. Tetapi ketika ada yang dislike, ada yang tidak suka, haters, kemudian netizen julid, ya, kemudian kita kecewa, lantas marah, kesal, tidak lagi melakukan amal kebaikan. No, jangan lakukan. Kita harusnya memiliki sikap kepribadian yang lebih stabil, ya, sehingga pujian tidak menjadikan kita sombong, ya, tidak melambung, dan hinaan tidak menjadikan kita terjungkir. Jadi kita biasa saja dalam menghadapi pujian dan hinaan atau cacian dari manusia. Nah, lalu level tertinggi setelah mukhlis adalah mukhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dalam surah Al-Hijr ayat 40 Allah menegaskan, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya. Jadi, Tribuners yang berbahagia, mukhlas itu level tertinggi dari suatu orang yang melakukan keikhlasan, ya. Dan setan tidak akan bisa tembus menggoda orang yang sudah mukhlas dalam level tertinggi tersebut, ya. Karena bagi orang yang sudah mukhlas, maka tidak ada bedanya, gak ngaruh orang yang memuji ataupun yang mencela. Tidak berpengaruh baginya pujian dan celaan, tidak berpengaruh baginya hinaan dan pujian, tidak berpengaruh baginya orang yang mengkhianati atau orang yang memuji. Ya. Ya. Sehingga setan itu sering menggoda hambanya, ya, menggoda kita dalam melakukan amal kebaikan dari sisi kiri, kanan, depan, belakang, dari awal, tengah, dan akhir. Tetapi orang yang mukhlas, setan give up, menyerah. Karena godaan setan itu hanya bersifat formalitas, tidak akan bisa tembus kepada orang yang sudah mukhlas. Karena sekali lagi, orang yang sudah mukhlas itu akan menghadapi dunia dan isinya. Penilaian manusia tidak akan berarti baginya. Ya, dia tetap menjalankan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi pada dirinya. Ingat ketika peristiwa di Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah, beliau dilempari oleh batu, dilempari kotoran, lalu beliau tidak membalas kejahatan itu, bahkan berdoa, ya Allah, asal engkau tidak marah padaku, asal engkau tidak murka kepadaku, fala ubali, maka aku tidak akan peduli terhadap apapun yang menimpaku, aku tidak peduli terhadap apapun yang mereka lakukan terhadapku. Ya. Jadi Rasulullah sama sekali tidak membalasnya, bahkan mendoakannya dan menjalani segala ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah tanpa mengeluh sedikit pun atas apapun yang menimpa padanya, atas apapun yang dilakukan oleh manusia kepadanya. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi level tertinggi mukhlas ini adalah keikhlasan yang banyak dilakukan oleh para nabi, rasul, dan orang-orang yang saleh. Wazkur fil kitabi Musa, innahu kana mukhlasun wa kana rasulan nabiyya. Ya, begitu juga dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam juga seorang yang mukhlas, beliau nabi dan rasul. Tribuners yang berbahagia, semua amal ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat,
puasa, zakat, infak, haji, umroh, membaca Al-Quran, juga melakukan amal kebaikan lainnya dan sifat-sifat baik lainnya seperti amanah, jujur, ya, maka semua itu harus diniatkan lillah karena Allah Ta'ala. Tidak ada dan jangan ada motif lain di dalamnya. Sehingga kita benar-benar melakukannya karena keikhlasan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketika beramal kebaikan, maka kita itu berakad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berakad dengan manusia. Sehingga penilaian apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan berpengaruh terhadap amal kebaikan kita. Tetapi ketika kita riya, ketika kita sum'ah, pamer, maka hapuslah amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan. Maka penting sekali menjaga keikhlasan dalam beramal. Yuk kita tajdidun niyah, kita perbaiki niat kita. Ketika di awal kita ikhlas, maka ketika terjerumus dalam sedikit riya, kita luruskan kembali niat kita ke awal, yaitu melakukan amal kebaikan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal yang ikhlas lillah, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pamrih kepada manusia. Nah, Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 5 tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan melatih keikhlasan dalam melakukan suatu amal kebaikan. Yang pertama, jangan pernah melakukan amal kebaikan ingin diketahui oleh orang lain. Ya. Lakukan semua amal itu ikhlas lillahi ta'ala. Dalam beramal kebaikan, kita boleh untuk memotivasi sebagai contoh, sebagai keteladanan, motivasi bagi orang lain. Tapi harus ada amal kebaikan yang kita rahasiakan, yang kita sembunyikan. Tips yang kedua, jangan pernah ingin dilihat oleh orang lain dalam melakukan amal kebaikan. Ya, jadi melakukan amal kebaikan itu baik dalam keadaan sendiri maupun dilihat orang lain, tetap menyempurnakan, tetap dalam keadaan sempurna lillahi ta'ala, karena Allah. Bukan dilihat, bukan karena penilaian orang lain, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, jangan pernah melakukan amal karena ingin dipuji. Ya. Jangan jadikan kebaikan kita menjadikan kita sombong. Ya. Jangan ingin dipuji, tapi lakukanlah amal itu karena itu adalah perintah dari Allah. Yang keempat, jangan pernah melakukan amal kebaikan karena ingin spesialkan, karena ingin diapresiasi, ya, atau karena ingin minta penghargaan oleh manusia. Ya, lakukan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, jangan pernah melakukan amal kebaikan karena ingin dibalas budi. Misal dulu waktu dia tidak punya, susah kita membantunya. Kemudian ketika dia menjadi orang yang kaya, dia lupa akan kebaikan kita, lalu kita menegurnya atau kita mengatakannya, lupa daratan, lupa dengan kebaikan. No. Jangan lakukan seperti itu. Ikhlaskan saja apa yang pernah kita lakukan. Ya. Do it and forget it. Ya. Lakukan kebaikan dan lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Demikian. Jadi setiap melakukan amal kebaikan, lakukan karena Allah dan lupakan amal kebaikan tersebut. Jangan pernah membalas. Jangan pernah minta dibalas kebaikan itu kepada orang yang kita bantu. Biarkan Allah yang membalas semua amal kebaikan kita. Biarlah kita berakad kebaikan dengan Allah. Sehingga Allah nanti yang akan membalas semua amal kebaikan-kebaikan kita, ya, di dunia dan di akhirat. Nah, ikhlas itu karakternya tersembunyi. Hanya dia
pelakunya dan Allah semata yang tahu. Kita manusia sebenarnya tidak bisa menilai seseorang itu ikhlas atau tidak, ya. Dan menuju sebuah keikhlasan itu penuh tantangan dan godaan karena setan itu menggoda di mana-mana. Oleh karenanya kita perlu untuk tajdidun niyah, memperbaharui niat kita dari awal sampai akhir ikhlas. Ya, jika terpeleset sedikit, perbanyak istighfar. Kembali niatkan bahwa amal yang kita lakukan itu lillahi ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah, ikhlas semata karena Allah, dan kita hanya ingin apresiasi. Kita ingin reward dari Allah, bukan mencari motif lain reward dari manusia. Nah, Tribuners yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, Ramadan Karim. Oleh karenanya, yuk persiapkan hati kita dengan tulus dan ikhlas, bersih, ya, dalam mentaati segala aturan Allah, dalam menjalankan semua ibadah yang Allah tujukan kepada kita. Kita menjalani semua ibadah itu hanya ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, sehingga semoga kita semua kelak mendapatkan menjadi hamba yang beruntung, bertakwa, dan mendapat ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.